Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Oh, alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Maman, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, okay? Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak Maman ya. Nah, kira-kira nantinya kegiatan observasi ini Pak Maman akan disupervisi di kelas berapa? Sesuai kelas saya di kelas 5. Oh, baik, kalau besok berarti sesuai kelas 5 saja, nggih? Sesuai kelas panjenengan. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini akan kapan Pak? Kita akan melaksanakannya kapan? Paling minggu depan tuh saya siapkan dulu kira-kira yang hari Rabu atau Kamis. Rabu atau Kamis ya? Sepakat ya Pak, kita laksanakan kegiatan tersebut, kegiatan supervisi itu pada minggu besok ya? Insyaallah siap. Baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Pak Maman capai dalam kegiatan supervisor nanti yang akan kita lakukan? Ya, rencana setelah saya tadi melihat buku materi, saya ingin materi buku IPAS. Saya ingin murid saya dapat mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan dengan benar dan baik. Ya, jadi nanti Pak Maman akan menggunakan strategi yang demikian ya. Terus rencananya apa? Setelah itu dari kegiatan yang sudah Pak Maman rencanakan itu, harapannya yang Pak Maman inginkan bagaimana ya Pak kira-kira setelah dalam pra-observasi ini, harapan dari kegiatan ini? Ya, harapan saya murid-murid nanti ketika presentasi mereka takut dengan percaya diri dan berani menyampaikan pendapat mereka dari materi yang sudah saya sampaikan. Baik Pak Maman, saya kira tadi Pak Maman sudah menyampaikan strategi dan harapannya Pak Maman murid bisa menyampaikan dengan baik ya dalam pembahasan itu. Nah, sekarang kita sudah cukup ya kegiatan pra-observasi kali ini. Semoga nanti supervisinya di minggu depan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan yang diinginkan. Amin Pak Maman ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salaman semua. Sudah. Oke. Sudah semua ya ini ya. Mengingat kembali tepuk yang sudah pernah kita lakukan. Tepuk semangat. Masih ingat? Ya, masih. Coba, aku ngetes masih juga tepuk semangat. Kita awali dengan tepuk semangat. Oke. Kita mulai tepuk semangat. Semangat. Ding. Duk. Gang. Ding. Duk. Kurang keras sampai tetangga sebelah disebut. Oke, siap. 1, 2, 3. Semangat. Ding. Duk. Gang. Ding. Duk. Jadi ini Pak Guru ingin anak-anak belajar tentang listrik. Menceritakan atau mendeskripsikan bagaimana listrik
pembangkit listrik. Siapa yang pernah lihat pembangkit listrik? Di mana yang ada? Tidak pernah? Belum. Apa? Pernah, Mbak? Ada yang tahu ada pembangkit listrik di mana? Nah, sebelumnya Pak Panglima, kita lihat dulu tayangan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga topik sesi bagaimana cara mendapatkan pengertian. Sebelum lanjut, jangan lupa kita ingin melihat video tersebut ada pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab setelah selesai menyaksikan video pembelajaran ini. Harapannya nanti Pak Guru dalam pembelajaran ini tahu apa itu listrik, bagaimana listrik membantu kita dalam keseharian dan bagaimana mendapatkan energi listrik. Nah, anak-anak, kita baca yuk percakapan berikut ini. Kalau pencampur ini bagaimana? Lalu di sini dia, kamu simpan camilan di mana? Anak ini sedang membawa kulkas ya. Kemudian ini anak yang sedang memegang ponsel pintar kata, ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup. Nah, kemudian ada anak yang sedang menonton televisi berkata, iya, televisi ini juga kalau nggak ada listrik nggak bisa menyala. Ada 4 orang yang sedang melakukan aktivitas masing-masing. Yang ibu sedang ngapain? Kira-kira pencampur berarti apa? Mixer. Oke. Kemudian si Tian sedang apa? Dia buka kulkas. Kemudian si yang pakai baju itu sedang dia memainkan ponsel pintar. Ponsel pintar siapa? HP. Tahu ya? Kemudian ada ponsel pintar, ada HP, ada smartphone. Sama nggak? Oke. Kemudian ini yang terakhir yang sedang pakai kacamata sedang melakukan apa? Melihat televisi. Ya, televisi kalau nggak ada tidak bisa nyala. Oke. Semua sedang beraktivitas menggunakan listrik. Kita lanjutkan. Nah, HP, televisi, dan ponsel pintar, kulkas ya anak-anak, pencampur dan pendingin ruangan merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi. Apa itu listrik anak-anak? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Nah, di kota-kota besar anak-anak, listrik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan. Peralatan lain apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Yuk kita simak bersama ya. Ada yang pernah lihat menarik seperti itu? Sama. Oh, kalau mau tambah ya betul. Terus ada lagi. Ya, kalau kalian amati ya, kalau kalian mau ke daerah selatan ke pantai, kamu akan melihat ini isinya apa ini? Iya, itu ada kabel yang menghubungkan tinggi dan panjang. Kenapa harus tinggi? Kalau di sini kan ada, tapi nggak tinggi. Bedanya apa? Itu banyak. Ada lagi apa? Itu listriknya sangat tinggi, ekstra tinggi. Kalau yang di sini kan, kalau anak-anak melihat di sekitar jalan atau kota-kota, di sekitar rumah kita sudah tinggi ya, hanya pakai apa yang besar. Nah ini yang tegangannya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau ada, makanya dibuatnya karena akhirnya kalau yang di bawah bisa terkena radiasi listriknya, jadi tidak boleh dibuat bengkel. Lanjut. Nah, energi listrik itu
adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adanya energi listrik dan teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas ya. Jadi listrik itu apa? Energi. Salah satu bentuk energi ya. Nah, betul ya. Adanya energi listrik dan teknologi tertentu. Energi listrik salah satu energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk belajar, memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi, bepergian dan sebagainya. Untuk kita menjalani berbagai aktivitas ya. Nah, pada umumnya energi listrik itu bisa kita dapatkan dari sumber listrik arus searah DC ya, sumber listrik arus berarah AC. Contohnya baterai sebagai sumber arus listrik searah digunakan untuk memfungsikan ponsel pintar. Yang nomor satu dulu untuk mencari pelanggan di sekitar rumah atau sekolah yang membutuhkan energi listrik kan sekolah saja yang ada di sekitar bangunan masyarakat. Mari kipas bagus, akbar, speaker yang juga, nice, proyektor juga, ada lagi. Ada ya, laptop, ini apa wifi, ada lagi lampu, ini kipas, ya sudah disebutkan semuanya ya, komputer, ya semua yang dari ini sudah disebutkan, ada lampu, kipas angin, laptop, speaker, yang belum jam, dinding, ya, oke. Nomor 2, coba fungsikan setiap alat tersebut dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Oke, kita coba. Mas Revan, ini lampunya sudah nyala, coba di saklarnya difungsikan. Ya. Apa yang terjadi? Listriknya, lampunya bagaimana? Mati. Artinya apa kalau lampunya mati? Nah, selain itu listriknya bagaimana? Tidak jalan. Oke, betul. Ketika saklar ini difungsikan, dia berfungsi bisa menghembuskan dan menyambungkan aliran listrik. Itu berarti kalau kondisi menyala artinya apa? Ya, listriknya nyambung. Kalau ini ditutup berarti listriknya tidak menyambung. Oke, kita nyalakan dulu. Berikutnya yang nomor 3 apa? Cari tahu dari mana listrik di alat tersebut mendapat. Nuklir adalah sumber energi yang paling padat jika dibandingkan dengan sumber energi lain di alam yang dapat dikembangkan oleh manusia. Ini artinya, manusia bisa mengekstrak banyak panas serta listrik dari yang sudah diberikan dibandingkan dengan sumber energi lain dengan jumlah yang sama. Meski begitu, semua ada sisi positif dan negatif termasuk sumber energi nuklir yang bisa bocor dan menyebabkan bencana besar karena radioaktif yang dapat membunuh manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian serius jika memang ingin menggunakan sumber energi nuklir. Yang pertama apa tadi? Di sekitar kita tidak ada. Ini di Indonesia juga belum ada. Adanya 2012. Kemudian itu zaman dulu dipakai apa? Bom nuklir yang sebesar yang kira-kira sebesar ini jika dijatuhkan dari aliran apa bagaimana akan menjauh redamnya tidak hanya diajukan dari aliran kira-kira radiusnya 5 km dampaknya sama dan tidak hanya itu tapi asap ledakan itu membuat orang bisa cacat fisiknya. Selain cacatnya fisik juga bisa merusak bagian dan itu bisa menurun ke wajah
besar karena radioaktif yang dapat membunuh manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian serius jika memang ingin menggunakan sumber energi nuklir. 2. Minyak. Yang kedua, minyak bumi ya. Minyak digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel dan banyak ditemukan di Indonesia. Namun, sistem penghasil energi ini dapat menyebabkan limbah asap yang menyebabkan polusi udara. Ditambah lagi, minyak adalah jenis sumber energi yang tidak bisa diperbaharui. Untuk itu, sebaiknya pilih energi alternatif yang lain supaya tidak habis. 3. Energi gelombang. Sumber energi gelombang dimanfaatkan untuk gelombang laut yang sedang pasang. Pemakaiannya juga tidak akan merusak lingkungan. Meski begitu, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun reaktor lumayan besar. Ditambah lagi, kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi kendala tersendiri. 4. Sumber energi angin. Untuk sumber energi angin tidak butuh bahan bakar sebab hanya diambil dari angin saja. Untuk itu, kecepatan angin akan menentukan seberapa daya yang akan dihasilkan. Ini kincir angin yang sudah modern. Kalau ya ada turbinnya, jika digerakkan oleh angin nanti dia akan menggerakkan turbin atau dinamo. Kemudian menyimpan. Anak-anak punya sepeda yang ada dinamonya. Dinamo siapa ya? Iya, jadi ada puternya kalau itu mau nyalakan lampu kalau jalan dulu itu dinamo itu ditekankan roda. Nanti kalau rodanya berputar, dinamonya berputar, lampunya akan menyala. Zaman dulu masih seperti itu. Sudah pakai baterai ya. Untuk memakai pembangkit ini, maka butuh angin yang kencang supaya nantinya energi yang tercipta juga besar. 5. Batu bara. Batu akan menjadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan dan sangat mudah untuk ditemukan. Namun kekurangannya, batu bara membutuhkan biaya yang besar serta tempat memadai dan hasil pembakarannya juga menyebabkan polusi udara. Batu bara ini berada di dalam bumi, tapi ada batusnya bisa menghasilkan listrik jika dibakar, tapi di situ menghasilkan asap atau polusi udara. 6. Sumber energi hidroelektrik. Ya, sumber energi hidroelektrik kalau di Indonesia bisa dikatakan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga. Energi hidroelektrik biasa lebih dikenal dengan sebutan energi bendungan. Bendungan nantinya akan memutar turbin dan menjadi energi. Tadi yang Pak Guru sampaikan, siapa yang sampel akan lihat seperti ini bendungan, yang pernah ke wadah Selitan juga bisa melihat. Ya. Proses menjadi solar, wind, atau petroleum di mana dalam bentuk awalnya berupa batuan, campuran pasir dan juga minyak. Kualitas batu bara dibedakan berdasarkan kondisi vegetasi alam. Sedikit mengulang tadi sumber energi listrik yang kita pelajari yang pertama yang ada di sekitar kita yang pertama ini apa? Sumber energinya apa ini? Lampu yang ada di keras kita dari mana? Nah, kamu tanya kalau motor atau mobil listriknya dari mana? Dari apa? Dari siapa yang bisa kalau motor mobil sumber listriknya dari mana?
Ya, sumber listrik pada motor itu bukan dari BBM-nya, tapi dari baterai yang namanya aki. Tahu aki? Iya, aki itu sebenarnya sumber energi pada mobil atau motor. Jadi kalau bensinnya habis, dia tetap bisa nyala lampunya, ya kan? Iya kan? Lampunya bisa dinyalakan. Tapi kalau apinya yang mati, tidak bisa membunyikan klakson, tidak bisa menyalakan. Oke, itu ya. Sedikit sudah ditulis tadi. Berulangi lagi tadi. Listrik apa itu? Sumber energi listrik intinya belajar sumber energi listrik, asal sumber energi listrik nggak bisa lihat. Coba saja energi listrik itu apa tadi? Iya, ambil yang keras. Wendy, Pak Adi dulu, Pak Adi. Energi listrik itu apa? Ganti dulu. Yang kelima dari PLTA atau hubungan. Ya, ayo seperti itu saja. Siap? Oke. Ya, apa tahapannya tadi? Yang pertama adalah pengertian energi listrik. Yang kedua, ceritakan contoh pemanfaatan listrik di sekolah ataupun di rumah. Yang ketiga, 7. Satu. Nomor 3, bagaimana energi diperoleh dari sumber alam? A, B, C, D. Bagaimana energi diperoleh dari sumber alam? Pembangkit listrik tenaga alam? Ya. Yang B, melalui penambangan batu bara? Tidak. Yang C, dari tenaga angin dan matahari? Ya. Jadi jawabannya A, C. Nomor 4, apa yang terjadi ketika energi listrik digunakan dengan bijak? Jawabannya 1 yang mana?
Tanggal 8. Jawabannya apa? A, B, C, D. Ada yang A, ada yang C. Kita cek. A. Nomor 9. Jawabannya A, B, C, D. Apakah sama dengan jawaban yang dulu? B. Ya. Yang terakhir. Jawabannya adalah yakin. Kita cek jawabannya. Siapa yang betul semua? Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi ya namanya? Tentang apa? Abad listrik. Apa itu listrik dan apa pemanfaatannya listrik dalam kehidupan sehari-hari? Dari mana sumber listrik itu berasal? Sedikit mengulang. Energi listrik, apa itu energi listrik ampilan? Oke, contohnya apa akibat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Lampu. Sumber energinya apa? Api, lampu. Apa? Terus? PLN. Jadi sumber energi listrik ini sumbernya dari mana? Dari baterai. Lanjut, Elmas. Motornya Pak Guru sumber listriknya dari mana? Aki. Surya, laptopnya Pak Guru sumber energi listriknya dari mana? Jadi kalian sudah tahu listrik dari mana sumbernya, dari mana asal. Ya, bisa semuanya. Mudah-mudahan nanti sudah tahu sumber-sumber energi listrik dan bisa memanfaatkan listrik dengan bijak. Dengan bijak maksudnya bagaimana? Gunakan seperlunya. Kalau sudah tidak dipakai harus di